Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hai pemirsa, selamat datang di Podcast Nesa. Kembali lagi bersama saya Saskia Azhara dan partner saya Muhammad Rizky Iskandar. Nah, jadi pagi ini kita akan berbincang-bincang dalam program podcast yang bertema Job Fair 2023 SMK Negeri 1 Kota Bumi, upaya mengurangi pengangguran. Baiklah teman-teman Portnes, kita kedatangan tamu nih yang sangat spesial, yaitu Bapak Adeka Putra. Boleh dong Pak, teman-teman Portnes disapa dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Portnes, Tabipun. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Pak, silakan. Ya, adik-adik semuanya. Nama saya Adeka Putra, pangkat Ibda. Saya dinas di Satbimas Polres Lampung Utara, di mana jabatan saya adalah selaku Kanit Bapin Kantimas. Namun sebelumnya adik-adikku, rekan Portnes sekalian, seyogianya memang Bapak Kapolres yang memang harus hadir pada pagi hari ini. Tapi tentunya karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan juga, beliau mendelegasikan melalui Pak Kasat Bimas, Pak Edi Juarsah, Pak AKP. Beliau pun juga kan ada kegiatan kesibukan berkaitan dengan program-program Polri sekarang ini Jumat Curhat, sehingga mendelegasikan kepada saya selaku Kanit Bapin Kantimas. Dan memang ini juga merupakan bagian daripada tugas pokok kita selaku Kanit Bapin Kantimas untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada adik-adik kita. Mungkin itu, Dek. Baik, Job Fair atau yang disebut oleh Karir Expo merupakan salah satu upaya sekolah untuk menyandingkan lulusan dan dunia usaha atau dunia industri. Nah Pak, jika banyak lulusan yang terserap mengurangi angka pengangguran tentunya, ada tidak Pak kaitannya dengan keamanan jika pengangguran berkurang? Silakan Pak. Baik, tentunya Dek, itu sangat sekali itu Dek ada keterkaitan ya dengan situ, berkaitan dengan tingginya angka pengangguran ya kan, yang ada di wilayah hukum kita ini tentunya Pak, adik-adikku sekalian, disandingkan dengan keamanannya ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Kenapa? Karena semakin sedikitnya nanti dunia usaha atau katakanlah misalkan tingkat pengangguran semakin tinggi, tentunya nanti akan menyupport tingginya angka kriminalitas di wilayah hukum kita khususnya Lampung Utara. Demikian ya, Dek. Kalau dari kacamata pihak keamanan nih Pak ya, apa sih Pak yang harus didorong agar pelajar masih sekolah bisa menjalankan belajar dengan khusyuk nih Pak? Oh, tentunya begini adekku semuanya. Tentunya kita pahami sendiri bahwasanya SMK, kalau sekolah-sekolah SMK itu di mana dalam benak mindset pemikiran orang awam itu bahwasanya itu sekolah siap pakai, ya kan? Nah, sekarang dengan pertanyaan tersebut bahwasanya bagaimana kita ya kan mendorong siswa kita agar tetap khusyuk dalam belajar ya kan, dalam proses menimba ilmu, sementara SMK ini kan kita kan bergelut dengan bidang usaha. Nah, tentunya nanti kalau menurut hemat kami ini harus siswanya itu harus sering diberikan kurikulum berkaitan berkaitan dengan apa istilahnya sekarang ini ya, pelatihan-pelatihan bagi adik-adik kita diarahkan ya kan sifatnya ekstrakurikuler ya kan di dunia usaha. Jadi adik-adik kita itu tidak hanya mendapatkan saja dalam proses belajarnya hanya monoton di sekolahan saja. Ada waktu-waktunya itu nanti adik-adik kita itu nanti betul-betul diarahkan oleh dewan gurunya untuk diarahkan ekstrakurikuler itu tadi, menimba ilmu di lapangan seperti apa, di bengkel dan sebagainya ya kan, untuk menambah pengetahuan mereka. Nah, bahkan sekarang pun juga adik-adik kita juga kan kalau bisa jadi dorong juga untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga sendiri ya. Mungkin itu Dek. Oke Pak, bagaimana sih Pak cara menanggulangi kenakalan remaja khususnya di sekolah nih Pak? Nah, baik adikku.
Oh, ini pertanyaannya bagus ini. Bagaimana cara menanggulangi kenakalan remaja khususnya di sekolah-sekolah? Ya. Nah, tentunya adik-adikku semuanya, kalau kita bicara kenakalan remaja ini kan sifatnya kan umum, ya kan? Nah, kalau sifatnya umumnya adik-adikku semuanya, di sini sebenarnya ada 3 elemen yang harus bertanggung jawab penuh. Ya, pertama di sini adalah pihak lembaga sekolahan. Yang kedua orang tuanya. Yang ketiganya itu adalah bersinergi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini kepolisian, untuk dihadirkan di dunia pendidikan, ya kan, untuk memberikan penyuluhan dan himbauan dan sebagainya, mengenalkan, ya kan, bagaimana aturan hukum tersebut, bagaimana dengan misalkan ini ada pelanggaran narkoba, penyalahgunaan narkoba, tawuran, pelanggaran lalu lintas, seks bebas, miras dan sebagainya, kita arahkan, kita gambarkan dengan efek hukumnya. Nah, tentunya kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah adik-adikku semuanya, dunia pendidikan itu nanti akan lebih aman dan nyaman, mengurangi, paling tidak meminimalisir ya terjadinya tawuran, itu tadi ya, kenakalan remaja. Mungkin itu deh. Nah Pak, kalau kita lihat manfaat dari job fair ini nantinya, apa pesan Bapak yang mewakili Kapolres untuk dunia usaha dan dunia industri? Baik, saya jawab ya Dek ya. Manfaatnya daripada job fair ini bagi dunia usaha dan industri, kami sih berharap dari kepolisian ini agar bukan dari sisi daripada dunia industri dan usaha saja, ya kan, melainkan daripada pokok dasarnya adalah bersinergi dulu antara kedua belah pihak ini, antara lembaga pendidikan sama dunia industri, sama-sama saling mencocokkan, sama-sama saling mensupport di situ, ya kan? Apa yang menjadi kebutuhan itu. Karena kalau kita lihat dunia industri zaman sekarang, adik-adikku semuanya, mereka selalu menghadirkan alat-alat teknologi yang begitu canggihnya. Sementara di dunia pendidikan itu, kurikulum kita, alat-alat kita tidak memadai untuk ke sana. Iya toh? Iya, betul. Nah, maka daripada itu, kita harus betul-betul kita bersinergi dengan pelaku usaha industri itu agar mereka itu bisa mensupport. Paling tidak, apa sih industri ini yang dibutuhkan ini? Ada nggak alatnya di sini di dunia sekolahan? Kalau tidak ada, dia akan mensupport alat itu. Atau misalkan nanti dia memberikan misalkan tadi materi-materi lain, misalkan diarahkan untuk ekstrakurikuler, diarahkan dulu magang di mana, di pihak perusahaan tersebut, dikenalkan dengan alat-alat itu, ya kan. Bahkan juga kami kan pihak perusahaan pun juga akan mensupport dengan beasiswa dan sebagainya. Nah, insya Allah nanti kalau ini dua sudah terjalin hubungan, insya Allah nanti saya meyakini, ya kan, dunia usaha pun dunia industri pun juga akan membuka ruang sebesar-besarnya bagi siswa SMK kita yang lulusan dari SMK itu. Nah, kalau sudah dibuka begitu karena sudah sinergi, tentunya nanti kami sangat senang juga. Karena ini apa dampaknya nanti, angka pengangguran itu tadi. Kalau angka penganggurannya itu rendah nanti, tentunya kami kan pihak kepolisian akan lebih ringan. Kenapa? Angka kejahatan itu akan berkurang. Mungkin kira-kira begitu ya. Ya, Pak. Sebelum kita akhiri podcast kali ini nih Pak ya, apa sih Pak harapan Bapak terhadap pelajar dan siswa yang baru saja lulus Pak? Harapan kami terhadap pelajar dan siswa yang baru lulus tentunya kembali lagi jangan pernah untuk bercukup diri dengan ilmu yang ada, tetap nanti gali informasi, gali ilmu lagi, ya kan, dengan situasi, kondisi dan perkembangan saat ini. Mungkin itu saja ya Dek ya. Demikian pemirsa, baru saja kita berbincang dengan Kapolres Lampung Utara yang diwakili oleh Bapak Adeka Putra. Kita akan bertemu lagi dalam podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Muhammad Rizky Iskandar Dan saya Saskia Azhara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.